Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas R001, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini kami akan memenuhi tugas ekonomi makro dengan dosen pengampu Dr. Mirawati Yanita SPMM, yaitu membahas kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Sungai Penuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nahar Afiani Palmer dengan NIM D1B022009, lalu Risa Hermawati dengan NIM D1B022010, lalu ada Indriana dengan NIM D1B022011, dan yang terakhir ada Muhammad Alfahri dengan NIM D1B022012. Baiklah, langsung saja untuk pemateri pertama saya persilakan kepada Nahara Afiani Palmer. Pengertian PDRB. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Manfaat data PDRB yang pertama, PDRB harga berlaku atau nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Lalu yang kedua, PDRB harga konstan atau real dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Lalu yang ketiga, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk. Lalu yang keempat, distribusi PDRB harga berlaku menunjukkan lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Lalu yang terakhir, PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Selanjutnya, Baik, materi selanjutnya adalah ruang lingkup pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ruang lingkup pertanian, kehutanan, dan perikanan mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau subsisten, seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Next. Kategori sektor pertanian. Yang pertama ada tanaman pangan. Tanaman pangan yaitu semua model tanaman yang di dalamnya ada karbohidrat serta protein sebagai sumber daya untuk konsumsi manusia yang diberikan kepada manusia untuk daya tahan untuk tubuh. Contoh dari tanaman pangan adalah jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Yang kedua ada tanaman hortikultura. Hortikultura secara lengkap adalah membudidayakan tanaman di kebun. Namun berbeda dengan konsep agronomi yang mendefinisikan sebagai membudidayakan tanaman di lapangan. Salah satu ciri khas produk hortikultura adalah perishable atau mudah rusak karena kesegaran. Contoh dari tanaman hortikultura adalah bayam, kangkung, wortel, kacang panjang, dan lain-lain. Yang ketiga ada tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan merupakan tanaman yang ditanam dengan jangka waktu yang cukup lama. Pada dasarnya, subsektor perkebunan memiliki karakteristik tanaman yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Sektor perkebunan meliputi tanaman kopi, cengkeh, kelapa, kakao, kayu manis, dan lain-lain. Yang keempat ada peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapat makan dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak diternakan diantaranya ada sapi, ayam, kambing, dan domba. Hasil peternakan diantaranya daging, susu, telur, dan bahan pakaian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Fahri. Sebelumnya, baiklah, yang kelima yaitu jasa pertanian dan perburuan. Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar.
Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian seperti tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan. Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian atau hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa. Lalu yang keenam, kehutanan dan penebangan kayu. Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran. Termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa atau kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya, kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa atau fee atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak. Next. Selanjutnya yaitu metode penghitungan. Nilai tambah bruto atau NTB suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara intermediate consumption. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalihkan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar tahun 2010 untuk mengestimasi output tahun berjalan. Next. Selanjutnya yaitu tinjauan ekonomi Kota Sungai Penuh. Nilai PDRB Kota Sungai Penuh atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 8.680,23 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 699,38 miliar rupiah dibanding dengan tahun 2021 yang mencapai 7.980,86 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami peningkatan dari 4.768,84 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 4.980,84 miliar rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022, Kota Sungai Penuh mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,45%, meningkat apabila dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini disebabkan oleh mulai meningkatnya produksi barang dan jasa hampir di seluruh lapangan usaha akibat pelonggaran PPKM. Baiklah, materi selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya itu adalah produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku dan harga konstan pada tahun 2010, kontribusi dan laju pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 sampai 2022. Yang pertama itu adalah PDRB atas dasar harga berlaku pada satuan miliar rupiah. Pada tahun 2018 yaitu 358,92, pada tahun 2019 366,42, pada tahun 2020 397,55, pada tahun 2021 373,59, dan pada tahun 2022 403,19. Yang kedua, PDRB atas dasar harga konstan pada satuan miliar rupiah. Pada tahun 2018 mencapai 237,21, pada tahun 2019 238,21, pada tahun 2020 242,93, pada tahun 2021 238,84, pada tahun 2022 247,83. Kontribusi terhadap total PDRB pada satuan persen pada tahun 2018 yaitu mencapai 5,16%, pada tahun 2019 4,9%, pada tahun 2020 5,02%, pada tahun 2021
4,68%, pada tahun 2022 4,64%. Laju pertumbuhan satuannya persen pada tahun 2018 itu mencapai 3,78%, pada tahun 2019 0,42%, pada tahun 2020 1,98%, pada tahun 2021 min 1,68%, dan pada tahun 2022 3,76%. Kontribusi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB pada tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai 402,76 miliar rupiah atau sebesar 4,64%. Secara umum, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kota Sungai Penuh mengalami fluktuatif sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan kategori ini mencapai 3,78%. Kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan laju pertumbuhan, yaitu sebesar min 1,68%. Akan tetapi, pertumbuhan positif kembali terjadi pada tahun 2022, yakni sebesar 3,76%. Rata-rata kontribusi PDRB kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 sampai tahun 2022 yaitu 4,88%. Selanjutnya itu adalah PDRB per kapita. Yang pertama, PDRB per kapita pada satuan juta rupiah. Pada tahun 2018 yaitu mencapai 77,28, pada tahun 2019 84,68, pada tahun 2020 78,53, pada tahun 2021 81,63, pada tahun 2022 87,68. Jumlah penduduk pada tahun 2018 yaitu 89,9, pada tahun 2019 yaitu 90,9, pada tahun 2020 96,6, pada tahun 2021 97,8, dan pada tahun 2022 99. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang satu orang penduduk. Selanjutnya, nilai PDRB per kapita Kota Sungai Penuh atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 senantiasa mengalami tren kenaikan, kecuali pada tahun 2020, di mana terjadi penurunan perekonomian. Pada tahun 2018, PDRB per kapita tercatat sebesar 77,28 juta rupiah. Secara nominal, terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 87,68 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Next. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwasannya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berperan besar dalam membentuk PDRB.
kontribusi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB pada tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai 402,76 miliar rupiah atau sebesar 4,64%. Secara umum pada tahun 2018 sampai 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan kategori ini mencapai 3,78%. Namun, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar min 1,68%. Rata-rata kontribusi PDRB kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan Kota Sungai Penuh pada tahun 2018 sampai tahun 2022 yaitu 4,88%. Saya kembalikan ke moderator. Nah, baiklah, sekian pembahasan kami mengenai kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Sungai Penuh. Lebih kurang saya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.